Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam, semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bang Sallallahu alaihi Zahlul, dihidupkan aja mic-nya nak, biar nanti saya bisa tanya-tanya untuk baca soal nak. Ya. wasallam. Baik, nah izin pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu materi yang sering bahkan menjadi materi wajib dalam soal-soal kedinasan. Untuk materi ini ya, materinya judulnya barisan dan deret ya, barisan dan deret. Nah, ini sudah kami pilihkan soal-soal yang sekiranya cukup update ya, cukup memungkinkan untuk ya prediksi kami kira-kira seperti ini gambaran nanti yang keluar di SNBT ya. Ya, Pak. Baik kita coba mulai dari soal pertama. Allah nak ya soal pertama. Kita mulai soal yang pertama. Nah ini soalnya. Bang Zahlul, tolong baca soalnya nak Zahlul. Jika A min 6, Ya. A, B, C, D, E, Mm-mm. F, G 18 Oke. merupakan barisan aritmatika, maka A tambah D tambah G sama dengan Baik anak-anak sekalian ya, untuk soal ini banyak cara untuk menyelesaikannya. Banyak nak, banyak sekali caranya. Nah, salah satunya Ananda bisa ya kira-kira ya memikirkan hal yang simpel. Misalnya gini nak, ada min 6, kemudian ada A, min 6 ada A, kemudian B, kemudian C, D, E, F, G, dan 18. Nah, kalau kita lihat ya definisi barisan aritmetika, definisi sebuah barisan yang ya sebuah barisan yang memiliki antara satu suku dengan suku berikutnya jumlahnya tetap penambahannya, ditambah-tambah dengan angka yang sama gitu ya. Nah, kalau kita lihat nak ya, min 6 dan 18 bukankah kan angkanya naik kan? Naik kan? Ya, Pak. Min 6 naik ya. Maka di sini Zahlul ya Sally bisa kemudian untuk membayangkan saja nggak perlu pakai rumus nah, ya, membayangkan saja berapa angka tetap pada penjumlahan ini misalnya. Nah, angka tetap inilah yang namanya selisih atau beda. Coba ya ditambah-tambah berapa? Nggak apa-apa. Kira-kira aja coba bilang, Sally, tambah berapa nak? Tambah satu, tambah dua, tambah tiga terserah Sally. Ayo, ayo nak Sally. Kan barisan aritmatika itu Apa, Pak? contohnya gini nak. Jaringan gini apa? Oh iya. Lalu tambah-tambah berapa nak kira-kira? hmm, Intuisi aja nak. Intuisi aja. tambah 3. Tambah tiga. Bagus. Jangan takut-takut. Kak Seli, min 6 tambah 3 berapa nak? Min 6 tambah 3. Min 3 kan? Min 3 tambah 3 lagi. Nol. Tambah 3 lagi nak. 3, 3. Tambah 3 lagi. 6, 6. Tambah 3 lagi. 9. Tambah 3 lagi. 12 tambah 3 lagi 15 tambah 3 lagi berapa? 18. Berarti betul barisannya kan? Udah selesai, nggak pakai rumus. Berarti sekarang lihat itu pertanyaannya. Nah, lihat itu pertanyaannya. A tambah D tambah G. A tambah D tambah G. A-nya berapa? min 3, Min 3. D-nya berapa, nak? 6,
6. G-nya berapa, nak? 15. Jumlahkan. Min 3 tambah 6. 18. Min 3 tambah 6, 3. 3 tambah 15 berapa? 18. Ada jawabannya 18. Kan boleh kayak gitu kan? Nggak perlu rumus. Nah, jadi soal SNBT itu dirancang untuk bisa kalian nalar. Pikirkan saja gitu, nak. Oke, misalnya ada satu konsep tambahan. Ada satu konsep tambahan yang mau saya tekankan di sini dan saya melihat konsep ini, nak, saya melihat konsep ini terlalu dominan muncul di soal-soal SNBT. Misalnya, ciri-ciri barisan aritmatika, nak, 2, 4, 6. Berapa lagi sambungannya? 2, 4, 6. Berapa lagi? 8. Berapa lagi, nak? 10. 10, 12, 14, dan seterusnya gitu kan. Ya, Betul? betul. Betul ya? Nah, sebenarnya tanpa kita sadari sebenarnya ada konsep keteraturan dari angka-angka yang teratur ini, nak. Keteraturan yang sering muncul di soal SNBT itu kalau kita tambah ujung-ujungnya. Berapa, nak? 2 tambah 14? 16. 16. Lihat nih. Yang jumlahnya 16 itu bukan 2 tambah 14 saja. Kalau kita geser masing-masing 4 dan 12 ditambah juga 16. Betul apa enggak? Iya. Geser lagi 6 tambah 10 juga 16. Betul enggak? Iya. Maka yang 8 ini setengahnya 16. Setengahnya 16. Berapa setengahnya 16? 8. 8. Betul? Kalau demikian, soal kita pun sama, nak. Ujungnya min 6 dan 18. Coba tambah, nak. Min 6 tambah 18 berapa? 12. Ingat, jumlah 12 itu bukan cuma kalau anak tambah min 6 dengan 18. Enggak. Termasuk, nak, kalau anak tambah A tambah G. A tambah G juga hasilnya berapa? 12. 12. A tambah G ini 12. B tambah F. Berapa, nak? B tambah F. 12 juga. C tambah E. 12 juga. Berarti D-nya berapa? D-nya 6. Maka jumlahkan. 6 tambah 12 berapa, nak? 6 tambah 12 berapa? 18. Sama juga. Jadi bisa jadi, nak, banyak cara, ya banyak cara. Dan cara yang kedua ini termasuk, nak, cara yang sering kemudian menjadi ide dari pembuatan soal SNBT, gitu, nak. Pakai rumus boleh, boleh, tapi nggak harus ya, boleh. Nah, jadi bisa dipahami nih, Bisa. betul ya, betul ya, Insya Allah. Insya alhamdulillah. Allah. Malah enak nih kalau sedikit saya bisa ngecek ini ya, Zahlul, Sally ya, ngecek bisa paham apa enggak ya. Nah, sekarang dengan konsep ini catat sedikit, nak, catat. Coba catat. Sally, Zahlul, catat. Ada soal peningkatan idenya ya, naik idenya, nak. Nanti Bang Zahlul, video ini saya YouTube-kan ya. Nanti tolong Abang share ke grup anak-anak Riyab ya. Ya, Kayak mana ya? Udah catat? Udah, nak? Udah, Pak. Oke, bagus, Kak Sally. Nah, sekarang perluasan idenya di nomor 3 insya Allah.
Ya, di nomor 3. Ini ada ide pengembangan dari tema ini. Nah, ini. Baik, tolong baca Ananda Sally. Jika jumlah 10 suku pertama Hmm. jika jumlah 10 suku pertama suatu deret aritmetika adalah min Min. sa, min 102 min 110 dan jumlah dua suku Mm-mm. berturut-turut berikutnya sama dengan 2, maka Ya. jumlah dua suku pertama deret itu adalah Baik, sekarang saya buat ilustrasinya, Nak. Saya buat ilustrasinya ya. Jumlah 10 suku pertama berarti ada U1, kemudian U2, kemudian U3, U4, U5, U6, U7, kemudian U8, U9, U10, dan tambahannya nak U11 dan U12. Tambahannya U11 dan U12. Sampai di sini paham ya? ya, Paham nak ya? Oke. Kalau paham, bukankah diketahui di soal jumlah, nah, diketahui di soal nak jumlah 10 suku pertama nak, jumlah 10 suku pertama. Nah ini U1 tambah U2 tambah U3 sampai U10 jumlahnya berapa Zalul? min 110. Bagus, jumlahnya nak min 110. Min 110. Sementara suku ke-11 dan suku ke-12 kalau dijumlahkan, berapa jumlahnya Kak Seli? Seli? 24 24 Dua. Nih jumlah dua suku berturut-turut berikutnya adalah dua, gitu kan? Sehingga Zahlul U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 sampai U12 jumlah semuanya berapa nak? Jumlah ya U1 tambah U2 tambah U3 sampai U11 tambah U12 berapa nak Zalul? 24 Jumlahnya min 108. Dari mana? Dari mana nak? Dari ini ya. Dari min 110 itu jumlahnya sampai U10 tambah 2 maka jumlahnya min 108. 8. Paham nak? Paham Kak Seli? paham Pak, insya Allah. Alhamdulillah. Nah, sekarang lihat Zalul. U1 ditambah U12, ya kan? U1 ditambah U12 sama nggak nilainya dengan U2 tambah U11? Sama. Sama. Sama kan tadi kan? Sama Ya, dengan U3 tambah U10. sama. Sama. Sama nggak dengan U4 tambah U9? Sama. Ya, Sama dengan U5 tambah U8. iya, Sama. Sama dengan U6 tambah U7. Sama nggak? sama. Sama. Berarti ada berapa buah yang sama ini? Pasangan yang sama berapa buah, nak? 6. 6. Berarti min 108. Min 108 sama dengan 6 kali U1 tambah U12. Atau 6 kali U2 tambah U11. Atau 6 kali U3 tambah U10. Kan begitu kan, nak? Ya, Kesimpulannya nilai U1 tambah U12 sama dengan min 108 bagi 6. Berapa nak? berarti Berapa 108 nak? bagi 6. Iya, min 108 bagi 6 berapa nak? 18. Min 18. Iya kan? Ya, Kalau U1 tambah U12 min 18, maka U2 tambah U13 berapa Zahlul? Min 18 juga. Kan sama tadi kan?
U2 tambah U11. Salah, 11. Maaf, salah saya. U2 tambah U11, min 18 juga kan? Ya. Iya. Maka nak sekarang saya jumlahkan. Berarti U1 tambah U2 tambah U11. U12 tambah U11. 11. U11. itu kan 2 nak. Oh iya, 2. 2. Berapa nak? Min 18 tambah min 18 nak? Min 36. Kesimpulannya U1 tambah U2 sama dengan 36. min 38. 36 kurang 2 berarti min 38. Iya apa enggak? Ya, maka jawabannya nak jumlah dua suku pertama yaitu U1 tambah U2 nilainya min tiga 38. 38. Nah, selesai. Gitu dia nak. Nah, kayak gitu. Kayak mana logis? Logis kan? Nah, gitulah temanya nak. Jadi nggak perlu lagi pakai rumus-rumus yang banyak. Konsep saja. Pakai konsep. Makanya nak penting nak mengenal konsep. Nah, konsep itu penting ya. Ada pertanyaan Bang Zahlul, Sally? Ngerti? Ngerti? Ya. Oke, kalau ngerti catat. Kalau ngerti catat. Udah? Udah ya. Ya, Baik, Pak. nanti nggak apa-apa juga. Insya Allah konsepnya pelan-pelan terus ya. Jadi tenang aja nak. Kalau untuk SNBT itu lebih pada pemahaman konsep ya. Mungkin nanti soalnya lebih mudah dari ini lagi mungkin ya. Mungkin lebih mudah dari ini lagi nih insya Allah nak. Coba kita lihat soal berikutnya nak. Misalnya nomor 5 atau nomor 4 begitu ya. Nomor 5 dulu. Oke ini ya. Ini ada ralat soal sedikit nak. Ada ralat soal sedikit. Bukan B tambah satu, tapi tepatnya nak B tambah 2 ya. B tambah 2. Tadi Sally, sekarang Zalul. Baca soalnya nak. Diketahui A, B, C berturut adalah suku kedua, suku Mm-mm, ketiga, suku keempat. mm-mm, Suatu mm-mm. barisan geometri dengan B lebih besar daripada 0. Oke. Jika AC B3,3 sama dengan 1, maka Ya. nilai B. Baik ya. Jadi sekarang kalau tadi nak kita cerita tentang barisan aritmatika. Sekarang kita cerita tentang barisan geometri. Jadi barisan geometri itu nak punya karakter hubungannya dengan perkalian. Contoh misalnya barisan geometri ya. 3, habis 3 6, habis 6 12, habis 12 24, habis 24 48, habis 48 96 dan seterusnya. Sally. Coba. Oh, ada Dinda juga ini ya. Kak Dinda? Dinda? Iya, Pak. Alhamdulillah. Dari mana Dinda, nak? Dari Darmariam. SMA 1, SMA Abdia. 1 Abdia. Dinda, nak, izin nak 3 jadi 6 kali berapa Dinda? 3 kali berapa jadi 6 nak? Kali 2, Pak. Bagus, kali 2. 6 kali 2, 12. 12 kali 2, 24. Kali 2, 48. Kali 2, 96.
Maka yang seperti ini ya, Dinda, namanya barisan geo Yo. geometri. Gitu nah ya. Paham ya? Ya, Pak. Oke. Nah, sekarang nak berlaku sifat istimewa untuk barisan geometri itu kalian catat itu ya, sifat istimewa. Kalau tadi tambah-tambah namanya juga barisan aritmatika. Sekarang kali-kali. Coba Anda lihat. Coba Anda lihat ya. Bismillah. Coba lihat. 3 kali 12. Berapa nak? 3 kali 12 berapa? 3 kali 12 berapa nak? 36. 26 Sekarang 6 kali berapa jadi 36? kali 6. Kali 6 kali dirinya sendiri gitu nak. Bisa? Bisa? Termasuk ini nak. 3 kali 24, 3 kali 24 ternyata hasilnya sama dengan 6 kali 12. Gitu nah. 3 kali 24 sama dengan 6 kali 12. Nah, kalau saya inginkan kalian memperhatikan, perhatikan nak, perhatikan, ini jangan sampai salah nih ya. 3 ini suku keberapa, Sally? 3 ini suku keberapa nak? Suku 3 itu ketiga, suku pertama suku pertama, kali. 12 suku keberapa nak? Suku ketiga. Suku ketiga, Masya Allah, bagus. 6 suku keberapa nak? kedua, Suku kedua. Bagus, suku kedua, Masya Allah ya. Nah, sedikit lagi, ini ada kesimpulan yang mau saya bilang ya. 3 tadi suku keberapa nak? pertama, Satu. Suku satu, pertama ya, kali kan. 24 suku keberapa nak? Tiga. Empat. 4 ya. 6 suku keberapa nak? Wah. 6 suku kedua. 12 suku keberapa nak? Ya. Suku Tiga. ketiga. Nah, di sini sebenarnya ada sifat, sifat nak, sifat yang seharusnya bisa menjadi sebuah kesimpulan. Nah, sekarang anak lihat baik-baik nak, angkanya. Ini angka berapa nak? satu, 1. Ini angka berapa nak? 3, Ya. Coba tambah 1 tambah 3. Empat. 4, 4. Coba tambah nak 2 tambah 2. Empat. 4, Coba tambah nak 1 tambah 4. Lima. Coba tambah nak 2 tambah 3. Lima. 5, Itu kesimpulannya. Kayak gitu kesimpulannya, sehingga kalau anak ketemu tema begini nak, misalnya suku ke-10 misalnya kali suku ke-14 tambah nak 10 tambah 14 berapa? 24. Itu sama saja dengan suku pertama kali suku yang Dua. 2, pertama, ke-23. Kok bisa? Kok bisa? Hah? Suku ke-10 kali suku ke-14 ya, itu sama dengan suku pertama kali ke-23. Kok bisa? Karena jumlahnya sama. Berapa nak? 10 tambah 14. 24. Berapa nak? 1 tambah 23. 24. Nah, itu dia. Kayak gitu dia nak. Seperti itu sifatnya. Berarti kesimpulan lagi ya. Berarti suku kelima kali suku yang suku yang berapa nak? Keempat. Coba 1 tambah 23 berapa? 24. 4, 10 tambah 14 berapa? 24. 5 tambah berapa? Jadi 24 nak. Tambah 19. Nah, ini tambah 19 gitu nak. Belum. Sama dengan suku ke-12 kali. Dua. Hah? Suku ke-12 kali dua. Suku ke-12 kali suku ke-12. Oh. 12 tambah 12 kan 24. Kayak gitu kan nak.
Betul apa enggak? Betul. Betul. Kayak gitu dia temanya. Nah, itu sifat. Nah, baik. Kalau enggak, ini saya buat lagi contoh lain. Misalnya, saya pengen kalian paham. Nah, ya. Saya pengen anak-anak saya paham. 1, 3, 9. Lanjutannya berapa? 27, 81. Terus, 243. Tiga. Coba kali. 1 kali 243 berapa? 243. 243. Coba kali 3 kali 81 berapa? 243. Iya, coba kali 9 kali 27 berapa, nak? 243. Oh, berarti suku pertama kali suku ke-6 sama dengan suku kedua kali suku ke Ya, suku pertama. suku pertamanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suku ke-6-nya 243. 1 suku pertama kali 243 suku ke-6 sama dengan 3 suku ke berapa? 2, 2. 81 suku ke berapa, nak? 5, 5. 9 suku ke berapa, nak? 3, 3. 27 suku ke berapa, nak? 4. 4. 4. Bukankah jumlahnya semua 7? Ya. Nah, itu konsepnya. Ini jarang dibahas di sekolah. Padahal itu konsep yang bagus gitu, nak. Padahal itu konsep yang bagus. Paham? Paham. Paham. Nah, kalau sudah paham, enak, baru enak saya cerita untuk soal berikutnya, untuk pembahasan soal kita ini. Jadi enak, nak. Baik, sebelum saya bahas pembahasannya, anak tulis sedikit apa yang saya tekankan ini, nak. Nah, anak tulis sedikit. Silakan ditulis, nak. Ya, boleh ditulis, nak. Silakan. Ya, Pak. Coba ditulis. Nanti saya akan gunakan sifat ini, ya, akan saya pakai sifat ini untuk bahas soal nomor 5. Ya, untuk bahas soal nomor 5, nak. Zalo udah catat, nak? Udah? Rades Bentar, udah catat? Ustaz. Rades udah catat? Oke, ya. Baik, kalau sudah saya catat, saya butuh ini eh, medianya nih untuk saya butuh bersihkan, ya. Nah, ini saya tulis, saya hapus ya, kayak papan tulis saya hapus nih, nak. Nah, Ananda sekalian, coba perhatikan. Siapa A? Siapa A? Suku keberapa A? Suku, suku pertama. Baca yang Suku betul. kedua. A suku keberapa? Kedua. Kedua. Suku Kan soalnya gini kan, nak. Soalnya kan A A kali C dibagi B tambah 2 sama dengan 1 kan? Betul?
Ya. Siapa A? Suku pertama. Suku kedua. Suku kedua. U2. Gitu kan? Ya. Siapa C? Suku Halo, ke siapa C? suku pertama. C. Suku keberapa? Tiga. Suku ke... yang betul. Siapa C? Di suku keempat. Ya, C itu suku keempat. Gitu kan? Betul. Betul. Ya. Betul ya. Nah, sekarang kemudian siapa B? Suku Suku ketiga. pertama. Hah? Ya. Ya. Ketiga, Suku nah ketiga. ya. Tambah berapa? Tambah 2. Sama dengan? 5. Sama dengan 1 soalnya nih. Satu. Sama dengan 1. Kan soal kan? Sama dengan 1 Ya. kan? Betul? Ya. Nah, padahal kita tahu U2 kali U4, 2 tambah 4 berapa nak? 6. Nah, 6. itu sama dengan U3 kali U3. Itu kan konsepnya tadi. Iya kan? Ya. Ya, sama bagi U3 tambah 2 sama dengan 1. Gitu ya. Suatu pembagian akan bernilai 1, contohnya 6 bagi 6. 1 kan? Ya. 10 bagi berapa jadi 1? 10 bagi 10. 15 bagi berapa jadi 1? 15. 15 bagi Berarti 15. syarat dia nak supaya jadi 1, yang atas dengan di bawahnya harus Sama. sama. Berarti nak U3 kali U3 harus sama dengan U3 tambah Tambah U3. 2. Ini kan? Yang bawah sama yang atasnya sama kan, nak? Ya. Iya. Enggak. Hah? Iya. Iya, iya, iya. Iyalah, supaya 1. Ingat, untuk kasus yang sama seperti ini, kita punya satu bilangan istimewa. Ya. Kita punya satu bilangan istimewa. Ada bilangan istimewa. Siapa dia? 2. Kok Pak istimewa 2? Iya nak. 2 kali 2 berapa? 4. 4. 2 Hah? 4. 2 kali 2 berapa nak? 4. 4. 2 tambah 2 berapa nak? 4. 4. 4. Sama kan? Ya. Ya. Cuma 2 yang punya sifat ditambah sama dengan dikali nilainya sama. Tapi enggak untuk bilangan lain. Apakah 3 kali 3 dengan 3 tambah 3 sama? Enggak. Enggak. Apakah 4 tambah 4 dengan 4 kali 4 sama? Enggak. Apakah 1 kali 1 dengan 1 tambah 1 sama? Enggak. Enggak. Yang sama nak 2 kali 2 dengan 2 tambah 2. 2. Berarti U3-nya berapa? 2 tambah 2. U3-nya berapa? 2. 2. 2. U3-nya 2. U3-nya 2. U3 itu siapa? U3 itu siapa nak? A, B, C, D, E. Siapa U3? Halo, U3 itu siapa nak? Suku. U3 itu B. Iya kan? Ya. Ya, berarti B sama dengan U3. Berapa nilai B-nya? 2. 2. Nah, ini jawabannya ya. Nah, ini cara konsep. Tapi dalam proses mengerjakan termasuk cara yang relatif lama. Sebenarnya soal seperti ini pun ada cara gelantunya, nak. Tahu gelantu? Cepat. Nah, cara cepatnya. Lihat di sini. Lihat di sini. Ada angka berapa, nak? Ada 2. Nah, jawabannya 2. Selesai. Kan kayak gitu aja, nak. Nah, gitulah kurang lebih ya. Nah, gitu ya.
Oke lah, nggak apa-apa lah. Ini pelan-pelan, nak. Saya pingin kalian bisa ya, walaupun kita suasananya Zoom ya. Tapi sebisa mungkin, nak, saya ingin Zoom kita ini kayak di kelas betulan ya. Di kelas betulan, jadi kalian bisa ber ya komunikasi, bisa saya tanya, bisa juga kalian ngajukan pertanyaan. Nah, ada yang mau tanya nggak? Nggak ada? Nggak ada yang mau tanya, nak? Ya, kalau nggak ada mau tanya, nak, boleh catat. Ya, silahkan dicatat. Ya, saya sampaikan kembali, nak, ya, program belajar seperti ini tuh masih ada, nak. Masih ada besok hari Kamis, kemudian masih ada hari Jumat ya. Nanti insya Allah kita cari lagi waktu yang lain ya. Nah, kalau kalian merasa ingin belajarnya tatap muka, nanti bisa daftar aja ke Bimbel Pak Manaf ya. Nanti bisa hubungi Bang Ipul, boleh daftar ya. Kalau merasa butuh, nah silahkan ya. Ada pertanyaan, Ustadz, Tuan? yang di soal yang B tambah 2 tuh duanya dari mana? Dari soal? Dari soal, bukan Ustadz Ya, tulis. bukan dari soal, nak. Ya, dari soalnya, nak. Bisa difahami? Bisa. Oke ya. Baik, saya lanjutkan soal berikutnya insya Allah ya. Saya coba, nak, soal berikutnya. Mungkin pilihannya nomor 6. Ah, jangan, ini terlalu mudah ya. Nah, ini nomor 7. Nomor 7. Nur Oh, Dalila. Nur Dalila, baca soalnya, nak. Nur Dalila. Jika A adalah suku pertama, R Mm-mm. adalah rasio, dan Mm-mm. Sn sama dengan 2 dalam kurung 1 kurang 3 kurang N dalam tutup kurung Mm-mm. adalah jumlah N suku pertama deret geometri. Maka nilai A tambah 5R adalah Anak dari sekolah mana nih? Semaku Wahda Islamiyah. Masya Allah, dari Kendari ya? Iya. Oh, Masya Allah ya. Saya juga ngaji dengan beberapa Ustadz Wahdah, nak, ya. Kebetulan ada beberapa Ustadz di Banda Aceh itu, Dai Hmm. Wahdah Islamiyah ya. Dari Iya. Stiba dulu ada Ustadz Aswanto ya. Kenal nggak? Oh, tahu. Oh, kenal Ustadz Aswan? Ustadz Aswan, iya. Oh, Aswan. Yang dari mana itu yang Yang dari, ya, Ustadz Aswan itu dari Makassar. membina di mana? Beliau di Makassar, nak. Di Makassar. Oh, Baru selesai S2 di Saudi. Itu oh guru saya, bukan. nak. Ya. Oh, Oh, Masya bukan. Allah ya. Iya. Ya, selamat, nak, ya. Masya Allah. Anak besok masih bisa belajar ya. Jadi ikut ya, nak, ya. Oh, iya, iya, insya Allah. Ini mohon maaf, ini soalnya salah, nak, ya. Soalnya saya perbaiki ya. SN sama dengan 2 kali 1 kurang 3 pangkat min N, nak, ya. Ini karena tata tulis jadi jatuh itu ya. Masya Allah. Baik, SN sama dengan 2 kali 1 kurang 3 pangkat min N. Zalul, mana Zalul? Apa rumus SN deret geometri, Zalul? SN. Ah, Ada dua, Pak. apa rumusnya, nak? Apa Hmm, rumus SN untuk deret geometri, Zalul? Kalau lebih dari 0, Rn tambah 1/1 kurang N. Masya Allah ya, dua-dua ya. Oke lah. Rumusnya tuh gini ya. SN sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N dibagi 1 kurang R. Coba diulang bacanya, eh, kakak yang dari Kendari tadi. Bacanya A, SN. SN, apanya Mm-mm. rumusnya, Pak? Ya, SN sama dengan
Sn sama dengan A, A kali. min Ya. 1 kurang R pangkat 6 R dibagi pangkat N itu nak. Mungkin jelek sekali itu saya. R pangkat N. R pangkat N Ah, dibagi dibagi 1 kurang R. dibagi 1 kurang R. Bagus ya, bagus ya. Sekarang semuanya lihat, nak. Semuanya lihat antara ini ya, antara yang di sebelah kiri ini ya dan di sebelah kanan itu harus sama. Oh, berarti supaya sama tulisannya jadi gini nih, nak. 2 kali 1 kurang 3 pangkat min N gitu kan. 3 pangkat min N sama dengan A/1 kurang R kali 1 kurang R pangkat N. Gitu, nak. Ya, nampak? Nampak? Nampak, nak? Nampak ya? Dengan kata lain, perhatikan, nak. Dengan kata lain, kita sudah bisa membayangkan, perhatikan ya, R pangkat N sama dengan, coba lihat, coba komentar, R pangkat N sama dengan, R pangkat N sama dengan, 3. Tiga ya pangkat min. pandai, bagus, 3 pangkat min N. Bukankah dia seletak? Betul kan? Iya. Ya. Jadi supaya betul-betul mirip, nah, supaya betul-betul mirip, jadikan begini. 3 pangkat min 1 pangkat N itu udah betul-betul mirip. Udah mirip kan? R, N. Berarti siapa tahu nih kesimpulannya. Berapa nilai R-nya, nak? Coba lihat baik-baik. R-nya berapa? R1. R 3 pangkat min 1. R 3 pangkat min 1. N-nya di sini kan? Iya kan? Iya. Atau dengan kata lain, R-nya 3. sepertiga, pandai ya, dapat tuh, nak. R-nya sepertiga. Nah, sekarang gantian. Coba Anda lihat gantian. Berapa nilai 2? Siapa tahu? 2 berapa, nak? Berapa nilai 2? 2 letaknya seperti ini kan? Ya, 2 sama dengan, ayo, 2 sama dengan A per Satu. A/1 1 kurang R. kurang 1 R. kurang R. R-nya berapa? 3. 1/3. Bagus, sepertiga. Berapa 1 kurang sepertiga, nak? 2/3. 2/3. Berarti A sama dengan 2 kali 2/3. Berapa 2 kali 2/3? 4/3. Pandai, 4/3. Berapa A-nya, nak? 4. 4/3. Berapa R-nya, nak? R-nya berapa? 1/3. Sepertiga kali 5 berapa, nak? 5/3. 5/3. 5/3. 4 tambah 5 berapa, nak? 8. 4 tambah 5 berapa, nak? 9. 9 bagi 3 berapa, nak? 9 bagi 3 berapa, nak? 3. Nah, udah selesai. Gitu dia. Itu konsep. Jangan hafal-hafal rumus saja, tapi tahu rumus itu bisa dikembangkan. Ada pertanyaan? Tanyalah kalau nggak jelas. Nggak apa-apa. Ngerti? Semua bertanya. Hah? Mohon maaf, nak, izin yang apa? Dekat dengan jalan itu dikecilkan saja suaranya, nak, atau dimutkan dulu, nak. Nanti kalau mau ngomong boleh ya. Ada pertanyaan? Saya. Iya, silahkan anak tanya. Apa yang mau anak tanya? Kenapa bisa N-nya sama dengan 1? Min Mm-mm. N-nya sama dengan min 1? Dari mana? Oh, dari mana? Kenapa? Kenapa min N-nya sama dengan min 1? Oh, min N sama dengan min 1.
Nah, sekarang lihat lihat bentuknya, nak. Ya, lihat bentuknya. Ini kan keterangan soal. Ini yang diketahui di soal. Betul kan, nak? Iya. Ya. Ini rumusnya. Betul? Iya. Iya. Sekarang anak fokus lihat yang di dalam kurung. Fokus yang dalam kurung. Yang sebelah kiri, yang dalam kurungnya, nak. 1 kurang 3 pangkat min N. Betul? Heeh. Yang di sebelah kanan, 1 kurang R pangkat N. Betul? Iya. Kan sama-sama 1 kan? Heeh. Kan sama-sama kurang kan? Iya. Oh, berarti 3 pangkat min N itu sama dengan R pangkat N. Kan gitu, nak? Hmm. Betul kan? Iya. Ya, supaya betul-betul sama, betul-betul sama. Ini kan pangkat N, ini makan min N kan nggak sama. Ya, berarti dikeluarkan min satunya. Karena min 1 kali N min N gitu, nak. Oh. Ya, sama dengan R pangkat N. Pangkatnya sudah sama, berarti R-nya 3 pangkat min 1. Kak Saimah, matikan aja itunya, nak. Videonya, nak, supaya ya nggak nampak auratnya, nak. Ya, suaranya aja Kak Saimah ya. Nah, jadi R-nya 3 pangkat min 1. Logis? Logis? Bagus. Ya. Nah, 3 pangkat min 1 dalam tata tulis perpangkatan bisa ditulis juga jadi 1/3. Jelas? Jelas. Alhamdulillah. Udah selesai gitu, nak. Makanya jangan cuma hafal rumus, tapi ya rumus itu bisa dikembangkan, ya bisa dikembangkan, bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Ya, bisa diselesaikan, bisa sesuai dengan kebutuhan lah, begitu kurang lebih. Baik, kalau sudah, ya kalau sudah dicatat ya, kita coba soal selanjutnya, nak. Insya Allah. Ya, boleh dicatat ya, nggak perlu buru-buru ya, nggak perlu buru-buru. Katanya tadi ada juga yang mau ikut belajar dari Papua ya. Siapa namanya, nak, yang dari Papua? Yang dari Kendari, Kak Nur Dalila. Kalau dari Papua siapa? Ya, boleh ya. Nanti besok diajak kawan-kawannya, boleh ikut di waktu yang sama ya, insya Allah ya. Mungkin agak sedikit sukar hari Jumat, karena kan waktu Indonesia bagian Barat itu beda dengan waktu Indonesia bagian Tengah atau Timur ya. Baik, nak, saya rasa bisa saya lanjutkan. Coba nomor 10 lah. Ya, 10. Nah, ini dia. Nomor 10. Siapa yang baca, nak? Silahkan, boleh. Silahkan, nak, baca. Siapa aja boleh, nak. Saya. Boleh, silakan, nak, silakan. 3 bilangan berbentuk barisan geometri dengan raisu positif jika dibilang kedua ditambah 4 diperoleh barisan aritmetika. Jika bilangan pertama adalah 2, maka jumlah ketiga bilangan semula adalah Kakak siapa namanya nih? Siapa namanya, nak? Seli, Pak. Sally dari? Bandar Muria. Oh, Kak Sally. Iya, ya. Nah, sekarang, nak, lihat, nak, ya. Lazimnya, Kak, semuanya nih ya, lazimnya. Kalau bicara tentang barisan geometri, lazimnya ya, itu bicara tentang kemungkinan nilai rasionya itu, nak, kemungkinan ya kalau nggak 2 rasionya
3 atau 3/2 kalau angkanya membesar. Tapi kalau angkanya mengecil, maka rasionya kebalikannya. 1/2, atau 1/3, atau 2/3. Ya, rasionya bisa 2, nak, bisa 3, bisa 3/2 kalau angkanya membesar. Tapi kalau angkanya mengecil, maka rasionya kebalikan dari 2, 1/2, kebalikan dari 3, 1/3, kebalikan dari 3/2, 2/3. Biasanya, nak, kebutuhan soal itu dengan nilai-nilai mudah seperti ini. Contoh misalnya, ya. 3 bilangan membentuk barisan geometri dengan suku pertamanya adalah 2. 2. Berarti kemungkinannya 2, 4, kemudian 8 itu pilihan kalau rasionya 2, atau 2, 6. 2 kali 3, 6. 6 kali 3 berapa? 6 kali 3. 6 kali 3 berapa, nak? 18. 18 itu kalau rasionya 3, gitu kan? Dengan tetap sama tadi, nak, angka awalnya 2. Dengan catatan jika apa, nak? Bilangan kedua ditambah Empat. tambah berapa? 4, berarti jadi 2. 4 tambah 4 berapa, nak? 8. 8. 8, maka dia akan menjadi barisan aritmatika. Ya enggak lah. Masa 288 barisan aritmatika, ya? 28, 6, 88, 0. Bukan barisan aritmatika. Berarti bukan yang ini nih, nak. Yang di bawah, yang di bawah. 6 tambah 4 berapa, nak? 10. 6 tambah 4. 6 tambah 4 Ini berapa? 8. 8. 6 tambah 4 kok 8? 6 tambah 4. 10. 10. Nah, sekarang saya mau tanya, nak. 2, 10, 18. Barisan aritmatika bukan? 2, 10, 18. Barisan aritmatika bukan? Iyalah, jumlahnya selisihnya sama. 2 tambah berapa jadi 10? 8. Tambah 8. Bukankah 10 itu ditambah 8 jadi 18? Iya. Nah, berarti yang ini bukan yang di atas. Soalnya apa? Jumlah ketiga bilangan Semula. ya, berarti 18 tambah 2 berapa, nak? 20. Tambah 6, 26. 26. Nggak payah pakai rumus, selesai. Udah kan gitu aja, nak. Pokoknya rahasianya, nak, rahasianya kalau kebutuhan soal biasanya kalau barisan geometri mengandalkan nilai rasio itu, nak, kalau nggak 2, 3, 3/2 kalau angkanya membesar. Kalau angkanya mengecil, jadi setengah, 1/3, atau 2/3. Kalau angkanya naik turun tuh gara-gara ini, nak, gara-gara plus min, ya. Maka rasionya -2, -3, -3/2 pakai min rasionya. Itu kalau naik turun, ya, karena min kali min jadi plus kan. Nah, jadi cukup ingat itu saja, nak. Pak, nggak bisa, Pak. Kalau pakai rumus yang panjang bisa, tapi tidak sehat kalau itu ujian. Kalau sedang ujian jangan cuma mengandalkan rumus, nah, karena rumus itu akan membuat, ya, pekerjaan kita itu menjadi lama. Bisa pakai intuisi saja, kebiasaan. Makanya ini salah satu manfaat dari belajar dengan guru itu salah satu caranya tuh belajar dengan guru tuh, nak, ada cara menyingkat. Nah, karena guru kan sudah punya sedikit pengalaman. Sebaliknya kalau belajar otodidak itu bagus, ya, belajar sendiri itu bagus, cuma mungkin salah satu kelemahannya prosesnya lama. Tapi juga ada sisi kelebihannya, ya. Pastilah, ya. Nah, begitu, nak. Ada pertanyaan nomor 10 ini? Ayo silakan ditanya, nak. Silakan ditanya.
Kak Nur Dalila, kalau di sana tuh di Sulawesi Tenggara, Kendari ya, jam berapa sekarang? 12 lewat 12. 12 lewat 12 ya. Kalau zuhur jam berapa, Nak? Kalau zuhur di sana jam berapa? 12 lewat 20 kayak. Oh, sudah mau zuhur ya? Oh iya ya. Kalau sudah mau zuhur berarti bisa saya cepatkan ya. Baik, Nak ya, mungkin karena ada saudara kita yang dari jauh ya, dari Sulawesi Tenggara ya, Kendari ya. Mungkin kita percepat saja, Nak ya, karena sudah mau zuhur di sana. Kalau di Aceh sekarang masih jam 11 lewat 12 ya. Zuhurnya hampir jam 1 nanti masih lama ya. Baik, satu soal lagi ya, penutup, Nak. Penutup ya untuk kesempatan hari ini. Kita tutup dengan soal nomor 9 insya Allah ya. Nah, ini mungkin yang soal terakhir. Zahlul, tolong baca soalnya, Nak. Zahlul. Silakan Zahlul. Diberikan barisan geometri A Ya. tambah A. B, Mhm. 4A tambah B, 4A tambah B tambah 9. Mhm. Jika A tambah B, dan 4A tambah B merupakan barisan aritmatika, maka B adalah. Baik, kita percepat ya, Nak ya. Kita percepat ya. A, A tambah B, 4A tambah B. Ini, maaf ya, 4A tambah B ya. 4A tambah B itu, Nak, itu barisan aritmatika. Apa tadi ciri-ciri barisan aritmatika? Jumlahnya ditambah-tambah Sama. dengan angka sama. Berarti ini tambah B. Ini tambah B kan? Ini juga harus tambah B, Nak. Ini juga harus tambah B. Kesimpulannya apa? Berarti A tambah B tambah B. Kesimpulannya kan? Harus sama dengan 4A tambah B. Ya, A tambah B tambah B harus sama dengan 4A tambah B. B-nya dicoret. Nah, B-nya dicoret ya. B-nya dicoret gitu kan. 4A kurang A jadi 3A. Maka kesimpulannya, Nak, B sama dengan 3A. Nah, jadi kesimpulannya, Nak, B sama dengan 3A. Berarti barisannya bisa kita tulis begini, Nak. A, kemudian B-nya 3A. Berarti A tambah 3A jadi 4A. Kemudian tambah 3A lagi jadi 7A. A, 4A, 7A. Maka dia barisan aritmatika. Dan dia akan menjadi barisan geometri ya. Dengan kondisi suku pertamanya A, suku keduanya juga A tambah B ya, 4A juga. Ya gitu ya. Kemudian suku yang terakhirnya 4A tambah B tadi kan. 4A tambah B tadi sudah ada 7A. Ya sudah ada 7A tambah 9. Sekarang pertanyaan saya, Nak, apa ciri-ciri barisan geometri? Kalau ini, yang ini barisan aritmatika. Ini namanya, Nak, barisan aritmatika. Ini namanya barisan aritmatika. Ya, barisan aritmatika. Di bawah, Nak, namanya barisan geometri. Kalau barisan aritmatika selisihnya tetap. Kalau barisan geometri perkaliannya tetap. A jadi 4A dikali 4 kan? Ya kan? Ya. Berarti kesimpulannya, Nak, kesimpulannya apa? 4A kali 4 sama dengan 7A tambah 9. 4A kali 4 adalah 16. 16 adalah 7A tambah 9. Berarti 16 16, kurang ya. 16 kurang 9 berapa, Nak? 7. 7. Berarti 7 sama dengan 7A. Kapan? Kalau A-nya sama dengan 1. 1. Berarti B-nya yang ditanya. Siapa B? B kan 3A. Ya, B-nya kan 3A. Kalau B-nya sama dengan 3A, padahal A-nya 1, maka berapa nilai B? 3 kali 1 berapa? 3. 3. Maka jawabannya, Nak, untuk soal ini ya, B-nya sama dengan 3. Gitu ya. Baik, Nak ya, mungkin ini ya yang bisa kita bahas untuk hari ini. Saya bahagia sekali hari ini ya bisa belajar bersama dengan kalian, apalagi ya
Kita kedatangan teman belajar jauh dari Sulawesi ya dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan besok bisa lebih banyak lagi nak, insya Allah. Saya mungkin akan mempercepat nah ya, mempercepat belajarnya, tidak lagi belajar jam 10:15 ya. Insya Allah nak mulai besok kita mulai dari jam 10 ya, 10 saja supaya Mas, agak santai ya. Artinya nggak terburu-buru ya karena kita ada kawan jauh ya. Mungkin ini yang bisa saya hantarkan hari ini nak. Mudah-mudahan Allah mudahkan kalian semua meraih cita-cita kalian ya. Mudah-mudahan bisa lulus di tempat yang kalian idam-idamkan. amin ya Allah. Ya, semoga Ya kalian Allah. bisa bermanfaat nak bagi umat ya Islam ke depan ya, menjadi para pejuang ya, orang-orang yang memberikan kebaikan dan kemanfaatan kepada orang lain insyaallah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.